Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, sebelum saya memulai ini, jika saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Munawar AMD, nomor induk mahasiswa 201041417296, kuliah Manajemen Pemasaran 1, 3 SKS, dosen pembina Adi Mursalin SCMM CPHCM, program studi atau jenjang manajemen S1, kelas atau semester Putusibau semester 3, hari dan tanggal Sabtu 28 Januari 2022, waktu dan ruang 120 menit, sifat ujian video recording. Pertama, jelaskan pengertian saluran distribusi dan strategi distribusi intensif, eksklusif, selektif, beserta kelebihan dan kekurangannya. Menurut Warren J. Kigen 2003, saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagangannya pada banyak retail atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Teknik ini sangat cocok digunakan untuk produk atau barang kebutuhan pokok sehari-hari yang memiliki permintaan dan tingkat konsumsi yang tinggi, contoh seperti sembako, rokok, sikat gigi, odol, sabun, deterjen, dan lain sebagainya. Kelebihan, memberikan akses yang mudah bagi pelanggan. Kekurangan, banyak toko tidak akan menerima beberapa produk jika konsumen tidak memberi produk tersebut di tempat itu. Distribusi selektif adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produk, barang, atau jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Di antara distributor atau pengecer akan terdapat suatu persaingan untuk merebut konsumen dengan cara, teknik, dan strategi masing-masing. Contoh, saluran distribusi selektif dalam produk elektronik, produk kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Kelebihan, distribusi yang berfokus pada toko pengecer yang memiliki permintaan akan produk tersebut dan atau karyawan yang memiliki pengalaman penjualan produk tersebut. Dan kekurangannya adalah karena distribusi yang selektif, produk tersebut tidak mudah diakses. Distribusi eksklusif adalah memberikan hak distribusi suatu produk pada satu dua distributor atau pengecer saja pada suatu area daerah. Barang atau jasa yang ditawarkan oleh jenis distribusi eksklusif adalah barang-barang dengan kualitas dan harga yang tinggi dengan jumlah konsumen yang terbatas. Contoh, distribusi eksklusif adalah seperti showroom mobil, restoran, waralaba, produk halal, multi-level marketing, minimarket, supermarket, dan lain-lain. Kelebihan, produk tersebut dianggap prestisius. Produsen juga menjamin bahwa toko pengecer di mana produk distribusi akan mampu melayani produk dengan layak. Kekurangan, akses produk kepada pelanggan terbatas. Soal nomor 2, apakah perbedaan antara bauran promosi dan bauran pemasaran? Jelaskan dengan faktor-faktornya, serta bagaimana cara menentukan anggarannya. Bauran promosi adalah suatu kegiatan pemasaran terhadap suatu produk agar produk yang dipasarkan memberikan hasil yang memuaskan. 1. Jenis pasar produk. Alokasi bauran komunikasi berbeda-beda antara pasar konsumen dan pasar bisnis. Pemasaran konsumen mengeluarkan uang secara berturut-turut untuk promosi penjualan, iklan, penjualan pribadi, dan hubungan masyarakat. Penjualan pribadi memberikan sumbangan yang besar dalam pemasaran barang konsumen. Beberapa pemasar konsumen menggunakan tenaga penjual terutama untuk menerima pesanan mingguan dari penyalur dan untuk memeriksa. Namun penjualan perusahaan konsumen yang terlatih dengan efektif dapat memberikan 4 sumbangan penting. Yang pertama, posisi persediaan yang meningkat. Yang kedua, pembangunan antusiasme. Yang ketiga, penjualan misioner. Yang keempat, manajemen pelanggan utama. Kedua, tahap kesiapan pembeli. Ada 5 tahap kesiapan pembeli, yaitu A. Tahap kesadaran, tahap pengertian, tahap keyakinan, tahap pemesanan kembali. Kiat promosi bervariasi dalam efektivitas biaya pada tahap-tahap kesiapan pembeli yang berbeda. Periklanan dan visibilitas memainkan peran paling penting dalam tahap kesadaran. Tahap pengertian pelanggan lebih dipengaruhi oleh iklan dan penjualan personal. Iklan dan promosi penjualan menutup penjualan atau pesan dipengaruhi oleh penjualan personal promosi penjualan.
Sedangkan pemesanan kembali juga dipengaruhi oleh penjualan personal dan promosi penjualan dan sebagai iklan yang meningkat. Yang ketiga, tahap siklus hidup produk. Alat-alat komunikasi yang juga memiliki efektivitas biaya berbeda sesuai dengan tahap siklus hidup produk yang berbeda. Ada 4 tahap siklus hidup produk, yaitu A. Tahap perkenalan. B. Iklan dan pemberian memiliki tingkat efektivitas biaya tertinggi. Disusul penjualan pribadi untuk memperoleh jangkauan distribusi dan promosi. Penjualan untuk mendorong konsumen mencobanya. C. Tahap pertumbuhan. D. Permintaan mempunyai momentumnya sendiri melalui cerita dari mulut ke mulut. E. Tahap kemapanan. F. Secara berturut-turut promosi, penjualan iklan, dan penjualan pribadi semuanya makin berperan penting. Keempat, tahap kemunduran. Promosi penjualan tetap berperan kuat, alat-alat komunikasi berkurang, dan wiraniaga hanya memberikan sedikit perhatian pada produk tersebut. Bauran pemasaran ialah perangkat alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasar dalam memenuhi target. Faktor-faktornya: A. Produk merupakan bentuk penawaran ditujukan untuk pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. B. Harga. Bauran harga berkenaan dengan kebijakan strategi dan taktis, seperti tingkat harga, struktur diskon, syarat pembayaran, dan tingkat diskriminasi harga di antara berbagai kelompok pelanggan. C. Saluran distribusi merupakan keputusan yang menyangkut kemudahan dalam akses terhadap barang dan jasa bagi para konsumen. D. Promosi merupakan berbagai macam cara yang ditempuh perusahaan dalam rangka menjual produk tersebut kepada konsumen. Menentukan anggaran. Bauran promosi ialah dengan mengalokasikan dananya lebih banyak kepada kegiatan seperti promosi penjualan, penjualan perseorangan, hubungan masyarakat, dan lain-lain. Bauran pemasaran ialah dengan lebih mengedepankan produk harga, saluran distribusi, dan baru promosi dalam melakukan pemasaran. 3. Bagaimana cara strategi marketing untuk UMKM yang baru berkembang? Bagi pengusaha penjualan sate Taishan yang serius mengembangkan bisnis penjualan sate Taishan, mereka menyadari bahwa aktivitas pemasaran dan promosi usaha penjualan sate harus dilakukan lewat berbagai cara untuk mencapai kesuksesan. Pada umumnya, kegiatan pemasaran berkaitan dengan koordinasi beberapa kegiatan bisnis. Strategi pemasaran ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. 1. Faktor mikro, yaitu perantara pemasaran, pesaing, dan masyarakat. Kedua, faktor makro, yaitu demografi, ekonomi, politik, hukum, teknologi, fisik, dan sosial budaya. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pemasaran dari sudut pandang penjual. Pertama, tempat yang strategis. Kedua, produk yang bermutu. Ketiga, harga yang kompetitif. Keempat, promosi yang gencar. Dari sudut pandang konsumen, kebutuhan dan keinginan konsumen, biaya konsumen, kenyamanan, dan komunikasi. Saat ini ada satu strategi pemasaran yang sedang gencar dilakukan oleh banyak orang, yaitu berpromosi online melalui website. Anggaplah website adalah markas besar untuk bisnis penjualan sate Taichan. Maka dengan adanya website melalui cara-cara promosi, akan segera kami sebutkan ini. Anda akan memproduksikan website sekaligus memproduksikan usaha penjualan sate Taichan, di mana website tersebut akan berisi produk, harga, layanan, alamat, testimoni, dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena seharusnya website akan mendukung bisnis penjualan jika diintegrasikan antara promosi offline dan online. Berikut beberapa alasan mengapa promosi website untuk penjualan produk perlu juga dilakukan secara offline atau online. Yang pertama, tidak semua calon konsumen potensial memiliki waktu untuk mencari website Anda. Bahkan mungkin tidak mau susah-susah mencari. Ketika website Anda diingat pertama kali, maka mereka akan mencari cara untuk dapat mengakses website Anda, dan jika beruntung terjadilah transaksi. Kedua, tidak semua orang yang bisa menggunakan internet sekalipun mengerti cara memanfaatkannya, search engine, untuk memenuhi kebutuhan mereka, bahkan mungkin tetap bertanya orang di sekitar mereka. Sehingga jika Anda beruntung, website Anda adalah yang akan diakses dan terjadilah transaksi. Yang ketiga, kini untuk menaikkan ranking di search engine sudah semakin ketat persaingannya, sehingga kecil kemungkinan bagi calon konsumen untuk menemukan website Anda. Jika website Anda sudah tidak di benak mereka, maka mereka tidak perlu lagi mencari apa yang mereka butuhkan melalui search engine. Keempat, hukum probabilitas. Untuk pemasaran berlaku, semakin banyak orang yang mengenal website Anda,
melalui berbagai macam cara promosi, maka akan semakin banyak calon-calon konsumen yang akan menjadi konsumen serius. Yang kelima, di mana ada kesempatan bertemu dengan kesiapan, disitulah keberuntungan berada. Ungkapan ini mungkin cocok bagi Anda yang mempromosikan website melalui berbagai macam cara. Dengan adanya promosi, produsen distributor mengharapkan kenaikannya angka penjualan. Tujuan promosi diantaranya adalah yang pertama, menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial. Yang kedua, untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit laba. Yang ketiga, untuk mendapatkan konsumen baru dan menjaga kesetiaan konsumen. Yang keempat, untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar. Kelima, membedakan serta mengunggulkan produk dibandingkan produk pesaing. Keenam, membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Ketujuh, mengubah tingkah laku pendapat konsumen. Dengan adanya promosi produsen distributor mengharapkan kenaikannya angka penjualan, sebutkan dan jelaskan tujuan promosi. Tujuan promosi, orang melakukan promosi untuk mencapai suatu tujuan. Adapun tujuan promosi berdasarkan rangkuman dari berbagai sumber adalah A. Untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. B. Untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. C. Untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. D. Untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor. E. Untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. F. Untuk mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang produk. Kesimpulannya adalah, tujuan utama dari promosi adalah produsen atau distributor akan mendapatkan kenaikan angka penjualan dan meningkatkan profit atau keuntungan. Soal kelima, coba Anda identifikasikan konsep inti pemasaran masing-masing dengan penjelasan singkat. Bagaimana kedudukan dan peran pemasaran untuk saat ini dan di masa yang akan datang dibandingkan dengan fungsi bisnis lainnya. Konsep inti pemasaran antaranya adalah 1. Target market and segmentation. Pasar bersifat heterogen, maka pasar dapat ditentukan berdasarkan segmentasi dan pasar sasaran. Segmentasi adalah pengelompokan pasar berdasarkan variabel. Segmentasi menjadi kelompok-kelompok homogen. Targeting ialah menetapkan pasar. Sasaran pasar. Kedua, needs, want, and demand. Kebutuhan manusia meliputi kebutuhan fisik seperti pangan, pakaian, pakan. Kebutuhan sosial seperti perasaan memiliki. Kebutuhan pribadi seperti pengetahuan dan ekspresi diri. Keinginan yang didukung dengan daya beli maka dapat dikatakan demand. Tidak semua keinginan dapat menjadi demand jika tidak didukung dengan daya beli. 3. Produk and service. Produk adalah sesuatu yang ditawarkan yang akan dijual di pasar, maka sesuatu tersebut harus pula dengan kembangan karena akan dijual di pasar. Untuk sekarang, hal yang dapat dijual atau dibutuhkan konsumen ialah good service, idea, information, expression, person, list, organization. 4. Value and satisfaction. Nilai adalah perkiraan konsumen atas seluruh kemampuan produk untuk memuaskan kebutuhan. Kotler and Hiller 2006, halaman ke-10. Kedudukan dan peran pemasaran saat ini dan masa yang akan datang sangat penting bagi perusahaan karena konsep pemasaran menegaskan bahwa kunci untuk mencapai sasaran organisasi adalah perusahaan harus menjadi lebih efektif dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, menggerakkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang terpilih. 6. Bagaimana pemahaman Anda tentang segmenting, targeting, dan positioning dalam kegiatan pemasaran? Mengapa segmenting perlu dilakukan dan sebutkan apa saja yang dijadikan pasar segmentasi itu? Jelaskan secara singkat. Segmentation, targeting, positioning adalah salah satu pendekatan atau model digunakan untuk mengembangkan pesan dan strategi pemasaran yang sesuai dengan segmentasi target audiens tertentu. Model pemasaran ini dikenal sebagai salah satu yang paling efektif dan populer digunakan hingga saat ini. Pengertian dan kelebihan segmentasi targeting position. Pada dasar STP, marketing atau
segmenting, targeting, positioning adalah salah satu model pemasaran yang penerapannya melibatkan 3 tahapan, yaitu melakukan segmentasi pasar, menargetkan segmen yang dipilih paling menguntungkan dan mempromosikan produk yang dijual dengan cara yang paling berimbang. Fokus utama dalam model pemasaran STP ini adalah pada pendekatan audiens, bukan produk. Model ini berfokus pada pemilihan segmen yang paling bernilai bagi bisnis, berasal merancang strategi pemasaran produk agar penyampaian pesan lebih relevan di setiap segmen audiens tersebut. STP marketing sendiri merupakan pendekatan atau model yang portfolio diterapkan banyak perusahaan dalam merancang strategi pemasaran. Beberapa kelebihan dari model segmentation, targeting, positioning adalah mengarahkan dan memberi fokus pada strategi pemasaran seperti dalam penerapan target spesifik, pengembangan produk baru atau diferensiasi brand dengan mengaluskan sumber daya untuk segmentasi target. Mencocokkan sumber daya perusahaan yang efektif dan efisien untuk menargetkan segmen pasar yang menjanjikan return and marketing investment yang lebih besar, meningkatkan posisi perusahaan menjadi lebih kompetitif. Cara menerapkan model segmentation, targeting, positioning. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk menerapkan model STP marketing ini, kamu harus melakukan 3 langkah sebagai berikut. 1. Segmentasi pasar. Tahapan segmenting atau segmentation dilakukan dengan membagi pelanggan menjadi sekelompok orang yang karakteristiknya kebutuhan yang sama. Langkah ini dilakukan agar kamu dapat menyesuaikan pendekatan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing kelompok dengan cara yang lebih efektif dibanding hanya menggunakan satu pendekatan untuk semua pelanggan. Untuk melakukan segmentasi pasar, kamu bisa menggunakan pendekatan seperti demografis, geografis, psikografis, perilaku. Yang kedua, menentukan target atau sasaran targeting. Tahapan kedua ada dalam model segmentasi targeting position adalah menentukan segmen mana yang akan menjadi target pemasaran. Untuk melakukan langkah ini, kamu harus mampu berpikir secara realistis. Kamu harus mengevaluasi potensi dan daya tarik dari segi komersial pada masing-masing segmen yang telah dikelompokkan tadi. Dengan begitu, kamu bisa melihat kesesuaian antara sumber daya yang dimiliki dengan target segmen yang dinilai paling potensial membawa keuntungan bagi brand dan perusahaan. Untuk mengevaluasi dan memilih target, ada beberapa hal yang harus kamu pertimbangkan, seperti ukuran, profitabilitas, aksesibilitas, fokus pada manfaat, perbedaan. 3. Memposisikan produk. Tahapan positioning dapat diartikan menentukan bagaimana produk atau brand kamu direpresentasikan dalam benak pelanggan potensial. Tujuannya tentu agar produk atau brand kamu terlihat lebih unggul dari kompetitor. Itu sebabnya pada langkah terakhir dalam model STP marketing ini harus memenuhi bagaimana caranya agar dapat memposisikan produk kamu untuk target segmen pasar yang paling menarik dan memiliki potensi keuntungan yang lebih besar. Untuk merumuskan positioning, perhatikan beberapa tips sebagai berikut. Tawarkan solusi. Periksa kembali kebutuhan dan potensi masalah atau hambatan dari masing-masing segmentasi agar target pasar tadi. Dengan mengetahui hambatan atau potensi masalah yang dihadapi, kamu bisa merancang pesan yang tepat tentang bagaimana produk atau layananmu dapat menyelesaikan masalah mereka secara lebih efektif. 7. Bauran pemasaran dalam kerangka program pemasaran lalu dirancang atau dikembangkan sesuai dengan situasi pemasaran. Coba Anda identifikasi unsur-unsur bauran pemasaran itu masing-masing dengan penjelasan dan contoh. Bagaimana pula unsur bauran pemasaran itu berinteraksi. Bauran pemasaran terdiri dari 4 unsur, yaitu produk, harga promosi, dan distribusi. Berikut penjelasan masing-masing unsur. Produk merupakan kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan pada pasar sasaran. Harga merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk membeli suatu produk. Distribusi merupakan kegiatan perusahaan untuk membuat produk tersedia bagi pasar sasaran. Promosi merupakan aktivitas menyampaikan atau menawarkan manfaat produk dan membujuk konsumen agar membeli produk yang ditawarkan. Hidrawati dan kawan-kawan dalam bukunya Marketing for Non-Marketing Manager 2019 menjelaskan bahwa seiring perkembangan zaman, unsur-unsur di atas telah berevolusi menjadi 4P. People, Progress, Performance, atau disebut sebagai model marketing manajemen berikut penjelasannya. People merupakan sosok yang memiliki penting dalam pemasaran. Dalam hal ini, peran people
adalah memberikan layanan penting, karena bisa saja seorang pelanggan tidak jadi membeli produk karena layanan diberikan oleh karyawan perusahaan kurang baik, kurang cepat, dan kurang ramah. Proses adalah seluruh kreativitas, disiplin, dan struktur yang dibawa ke dalam proses pemasaran. Hanya dengan melembagakan serangkaian proses yang tepat dan benar, suatu perusahaan dapat terlihat ke dalam hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Sebaliknya, proses layanan produk yang lama, berbelit-belit, dan tidak nyaman akan membuat pelanggan enggan untuk membeli produk. Program Program merupakan seluruh cakupan aktivitas yang diarahkan kepada pelanggan, baik itu secara online maupun offline. Performa bisa dianalogikan seperti pemasaran holistis. Berbagai hasil mungkin saja memiliki dampak finansial dan non-finansial, profitabilitas merek, dan ekuitas pelanggan, serta dampak di luar perusahaan, tanggung jawab sosial, hukum, etika, dan masyarakat terkait. 8. Terdapat tahapan dalam melakukan customer profitability analysis (CPA) menurut Woman 2008 halaman 417. Sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan dalam melakukan customer profitability analysis menurut Woman 2008 tahun 2008 halaman 872, yaitu: pertama, mengidentifikasi konsumen. Dalam mengidentifikasi konsumen, pada dasarnya konsumen itu dapat dikelompokkan berdasarkan selera, usia, tingkat sosial, cara pendistribusian kebutuhan konsumen, preferensi pendapatan, dan lain-lain. Kedua, menghitung customer review dan customer cost. Customer review adalah pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dalam melakukan usahanya, dan ini ditentukan oleh faktor jumlah pembelian konsumen akan produk, pemberian diskon pada konsumen, dan sales return and allowance. Customer cost adalah biaya yang dibebankan kepada konsumen pada saat konsumen mengkonsumsikan produk aktivitas konkret. 2000 halaman 383. Mengumpulkan biaya konsumen dalam customer cost hierarchy dalam cost pool yang berbeda dengan dasar dari perbedaan atas cost driver atau dasar penghalusan biaya, dan dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu customer unit level cost, sumber daya yang dikonsumsi setiap unit yang dijual pada konsumen; customer budget level cost, sumber daya yang dikonsumsi pada setiap terjadi penjualan; customer sustaining cost, sumber daya atau jasa yang dikonsumsi berkaitan dengan setiap unit atau setiap terjadi penjualan kepada konsumen; distribution channel cost, sumber daya dikonsumsi yang berkaitan dengan channel distribusi yang digunakan untuk melayani konsumen. 3. Menganalisa mana konsumen yang menguntungkan dan mana yang kurang menguntungkan. Perusahaan harus menganalisa terlebih dahulu berapa margin yang diberi oleh pihak perusahaan dengan mengurangi pendapatan yang diperoleh dari masing-masing konsumen dengan biaya yang dikeluarkan untuk melayani masing-masing jenis konsumen. Soal ke-9, silakan buka link ini. Dan pembicara itu berasal dari mana dan mengajar di mana. Sebutkan dan jelaskan teori-teori yang dibicarakan oleh pembicara tersebut dalam pidato tersebut. Pembicara dalam video ini Yuniaris Tanto. Pembicara berasal dari Universitas 11 Maret. Tema atau teori yang dibicarakan adalah Designing Managing Service. Pengertian Designing and Management Service. Designing merancang adalah suatu proses untuk membuat atau menciptakan objek baru, sedangkan managing atau mengelola adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Service atau jasa adalah tindakan atau kinerja di mana satu pihak dapat menawarkan sesuatu yang tidak terwujud dan tidak memindahkan kepemilikan atas apapun. Philip Powell 2 tahun 2000 halaman 402. Kategori bauran jasa. Kemudian juga dibedakan menjadi 5 kategori penawaran, yaitu: pertama, portable goods, barang berwujud murni. Penawaran ini terdiri dari barang-barang yang berwujud seperti sabun, pasta gigi, garam, dan lain-lain.
Kedua, Profitable goods which accompany service, barang berwujud misteri jasa. Penawaran ini terdiri dari barang berwujud jenis A, satu atau lebih jasa. Kemudian semakin canggih secara teknologis produk, maka akan semakin besar kebutuhan untuk jasa pendukungnya. Contohnya mobil dan komputer. Hybrid, campuran. Penawaran ini terdiri atas barang dan jasa dengan bagian yang sama proporsinya. Misalnya orang pergi ke restoran untuk mendapatkan makanan maupun layanan. Keempat, major service with accompany minor goods and service. Disebut juga sebagai jasa utama yang disertai barang dan jasa yang sangat kecil. Penawaran ini terdiri dari jasa utama beserta tambahan jasa atau barang pendukung. Penawaran ini terdiri dari jasa utama beserta tambahan jasa atau barang pendukung. Contohnya, penumpang pesawat terbang membeli jasa angkutan perjalanan tersebut, meliputi barang berwujud seperti makanan dan minuman, tiket dan majalah. Penerbangan, jasa tersebut memerlukan barang padat modal pesawat terbang untuk merealisasikan, tetapi produk utama adalah jasa. Proses bisnis jasa murni. Penawaran ini lebih murni. Penawaran ini murni terdiri dari jasa. Contohnya pendidikan bayi, psikoterapi, tempat les biola, dan lain-lain. 10. Silakan buka link dan tonton videonya. Dan setelah nonton video ini, apa yang dapat Anda ambil dari video tersebut? Pelajaran yang dapat diambil dari video drama Manajemen Si Buta dan Si Tuli, berkarya dan bekerja di tengah keterbatasan rupanya tak menyurutkan semangat. Dengan keterbatasan yang dimiliki, justru mereka mempunyai tekad dan kemauan yang kuat. Sebagai manusia normal, harusnya kita lebih bersyukur dengan kesempurnaan fisik yang Tuhan berikan. Dengan keterbatasan mereka, bukan alasan berdiam diri dan menganggap mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Bagi kita yang memiliki kesempurnaan fisik, seharusnya kita tidak ada alasan untuk tidak bisa berbuat lebih dan tidak meremehkan saudara kita dengan keterbatasan fisik. Karena jika yang menyandang disabilitas aja mampu, maka yang memiliki fisik lengkap selesai lebih mampu. Demikianlah apa yang sudah saya sampaikan di pertanyaan tadi. Terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.